Bencana non-alam atau bencana antropogenik adalah bencana yang sumber utamanya berasal dari aktivitas manusia atau kegagalan sistem yang dibangun oleh manusia. Berbeda dengan bencana alam, pemicu utama bencana ini terkait dengan teknologi, kebijakan, tata kelola, atau dinamika sosial. Walaupun demikian, dampaknya bisa sama-sama besar, bahkan lebih kompleks dibandingkan dengan bencana alam. Salah satu kategori penting adalah kegagalan teknologi misalnya atau technological disaster. Misalnya ledakan fasilitas industri, kebocoran bahan kimia, kegagalan bendungan, kecelakaan transportasi besar, dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem industri modern, kompleksitas teknologi sering meningkatkan potensi risiko jika tidak dikelola dengan baik. Sosiolog Ulrich Beck menjelaskan bahwa masyarakat modern itu hidup dalam apa yang disebut sebagai risk society. Artinya banyak risiko baru justru dihasilkan oleh perkembangan teknologi dan modernisasi itu sendiri. Selain kegagalan teknologi, pencemaran lingkungan juga termasuk dalam kategori bencana antropogenik. Pencemaran udara, pencemaran air, dan tanah dapat berkembang menjadi krisis lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, bencana antropologi terjadi karena lemahnya tata kelola dan manajemen risiko sebenarnya, dan ini menjadi concern yang penting ketika kita belajar tentang disaster management. Nah, apa tools dan analisis yang dapat dipakai ketika kita belajar mitigasi bencana? Dalam studi kebencanaan, analisis risiko itu memerlukan dukungan alat dan tools secara ilmiah. Tools ini digunakan untuk memahami pola bahaya, tingkat kerentanan, serta potensi dampak bencana. Salah satu alat atau tool yang penting adalah sistem informasi geografis atau GIS. GIS memungkinkan kita untuk memetakan wilayah rawan bencana secara spasial, distribusinya jadi terlihat. Dengan teknologi GIS, data seperti topografi, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, dan infrastruktur dapat dianalisis secara terpadu. Selain GIS, penginderaan jauh atau remote sensing juga menjadi alat penting. Citra satelit atau remote sensing dapat digunakan untuk memantau perubahan tutupan lahan, sebaran banjir, atau area terdampak kebakaran misalnya, dan lain sebagainya. Data satelit juga membantu analisis yang cepat, rapid assessment, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau secara langsung. Tool lain, misalnya pemodelan numerik, simulasi komputer, itu juga diperlukan. Model ini dapat mensimulasi penyebaran banjir, simulasi gelombang tsunami, atau sebaran abu vulkanik misalnya. Dengan simulasi dengan model, ini senario risiko dapat diperkirakan sebelum bencana benar-benar terjadi. Nah, dalam konteks perubahan iklim, banyak analisis merujuk pada senario yang dikembangkan oleh Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC. Selain alat berbasis teknologi, sistem peringatan dini juga merupakan bagian penting dalam mitigasi. Sistem ini menggabungkan misalnya sensor, data cuaca, komunikasi publik untuk memberikan peringatan sebelum dampak membesar. Analisis statistik juga digunakan untuk menghitung misalnya frekuensi dan probabilitas kejadian bencana. Keberadaan data historis, data statistik secara historis juga membantu mengidentifikasi pola ulang dan tren di jangka panjang dengan menggunakan interpolasi, regresi itu bisa dilakukan. Di tingkat perencanaan, analisis risiko sering diluangkan dalam bentuk peta risiko atau risk mapping. Nah, peta-peta ini membantu mengambil kebijakan untuk menentukan mana zona nyaman, mana zona terbatas, mana prioritas pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, dengan memanfaatkan tool, strategi mitigasi sebetulnya dapat dirancang dengan baik dan studi untuk melihat pengelolaan lingkungan berdasarkan bencana dapat dilakukan dengan lebih mudah.